Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua kemenangan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mentaati Allah, dalam rangka untuk mencari bekal akhirat, dalam rangka berkumpul dengan orang-orang soleh, dalam rangka untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Miftahu Daris Sa'adah fi Mansyuri Wilayatil Ilmi wal Iradah. Di dalam kitab tersebut beliau menguraikan panjang lebar kunci kebahagiaan. Ternyata cuman ada dua. Yang pertama adalah tahu yang benar, yang kedua pengen benar, gitu ya. Jadi kalau di dunia ini ada orang punya banyak masalah dan gak bahagia, pokoknya jawabannya cuma dua. Kemungkinan dia gak tahu yang benar, atau kemungkinan dia gak pengen benar. Ya, kalau manusia sudah punya dua-duanya ini, insya Allah pasti bahagia. Tahu yang benar, dia pun pengen benar. Karena banyak manusia yang ternyata tahu benar tapi nggak pengen benar. Sebenarnya udah tahu Pak yang benar seperti apa, begitu ya, tapi nggak pengen. Udah tahu dia jalan ke surga itu lewat mana, ya tahu, tapi nggak pengen. Ya, atau yang kedua, dia pengen tapi nggak tahu. Ya, pengen banget sebenarnya masuk surga, tapi nggak tahu harus ngapain, nggak punya ilmunya. Maka apabila dua-duanya kita miliki, subhanallah, luar biasa. Ya, disinilah maka kita bisa melihat manusia itu yang mendapatkan nikmat di surat Al-Fatihah itu kan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mendapatkan nikmat itu adalah orang yang tahu kebenaran dan dia juga mau mengerjakan yang benar. Ya, sedangkan orang-orang Yahudi tahu yang benar tapi nggak pengen benar. Orang Nasrani pengen benar tapi nggak tahu yang benar, karena kitab sucinya kan hilang Pak. Ya, jadi kitab suci tertua di Nasrani itu ditulis ya perkiraan 300 tahun setelah wafatnya Nabi, atau mungkin setelah tiadanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi artinya dari sinilah kita bisa melihat bahwa kita kalau mau benar butuh dua itu tadi, butuh ilmu sama butuh iroda atau keinginan untuk baik. Ya, di kehidupan misalkan Pak, ya, antara ini ya, kalau kita disuruh mengetahui ilmunya begitu ya, kira-kira nih pare sama gula itu sehatan mana Pak? Sehatan pare, sehat pare Pak. Tapi rata-rata banyak orang milih mana? Gula. Itu berarti tahu yang benar tapi nggak pengen benar. Ya, sayur sama ya sayur-sayuran sama seblak, sehatan mana Pak? Sayur dong. Tapi kenapa banyak yang suka seblak? Jualan sayur nggak laku Pak. Karena banyak orang tahu benar tapi nggak pengen benar. Masalahnya iroda, kepinginannya itu yang nggak punya. Ya, anak-anak zaman sekarang ini infonya lebih banyak Pak ketimbang kita yang udah sepuh-sepuh Pak. Mereka tahu hal-hal yang sehat itu apa, tapi keinginannya lemahnya bukan main. Udah tahu dia kalau makan buah-buahan itu sehat, konsumsi sayur-sayuran itu sehat gitu, tapi sukanya ya ayam geprek terus pokoknya ya. Itu berarti sen kanan belok kiri ya, tidak sinkron. Ilmunya apa, pengennya apa. Nah, kalau seorang muslim sampai tidak punya ilmu dan tidak punya keinginan baik, itulah celaka ya,
2 kali lipat, begitu ya. Jadi bahaya banget. Maka mari bersama-sama kita mungkin hadir ke sini ya niatnya pertama-tama apa? Tahu yang baik dulu. Nanti setelah itu pulang pengen baik, gitu ya. Insya Allah. Tapi kesini aja ini udah bagus, udah pengen bener ini. Nanti tinggal saatnya pulang ke rumah ngamalin yang bener. Dulu Masya Allah para sahabat Nabi itu pengen banget tahu amalan paling utama apa Rasul. Dijawab, diamalin sampai mati. Wahai Rasulullah, jalan ke surga apa Rasul? Ini. Ya udah, saya kerjakan sampai mati. Itu orang seperti itu tuh yang benar, Pak. Benar-benar tahu dan pengen mengerjakan. Ya, jadi bukan sekedar tahu doang. Ya, tapi pengen mengerjakan. Seperti itu. Suatu ketika ada seorang Arab Badui tiba-tiba datang ke Madinah, lalu kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah benar surga itu ada di bawah bayang-bayang tombak? Maksudnya dalam peperangan. Apakah mati syahid itu jalan masuk surga? Rasul menjawab, iya betul, ya, anal jannata tahta dhilalis suyuf, ya, surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang, seperti itu. Maka orang tersebut kemudian mengatakan, baik, kalau besok ada perang saya akan mati syahid Rasul. Ya, pada waktu itu semua sahabat pada, ini orang berani amat ngomong gitu ya. Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan, aflaha in sodaqo, kalau dia beneran pengen mati syahid, beruntung sekali dia besok. Lalu setelah peperangan usai, para sahabat mencari-cari, Pak. Ternyata ada jasad orang tersebut. Nah itu berarti tahu jalan ke surga dan dia juga pengen masuk surga, nyambung tuh. Ya, masalahnya sekarang adalah banyak manusia yang kadang tahu, ya, tahu yang benar tapi nggak pengen benar, atau kadang-kala pengen benar tapi belum tahu cara benernya bagaimana karena belum punya ilmu. Maka insya Allah melalui ngaji ini kita akan memperbaiki banyak hal dalam hidup kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini posisinya sudah sangat dekat sekali dengan bulan Ramadan, maka sudah sepantasnya kita untuk memperbaiki diri kita. Salah seorang ulama yang bernama Amru bin Qais, dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntung orang-orang yang sudah memperbaiki diri sebelum Ramadan. Ya, nanti kita bahas kenapa harus memperbaiki diri dulu. Emang nggak bisa gitu langsung Ramadan aja begitu ya? Oh, nanti kita akan kehilangan banyak kebaikan kalau nggak baik sejak sekarang. Ya, sebab Ramadan ini adalah waktu yang paling barokah. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, dalam sehari semalam waktu barokah itu ada di subuh. Maka orang yang kehilangan subuh itu udah kehilangan berkah hidup. Paham ya? Jadi waktu paling berkah dalam sehari semalam kapan? Waktu subuh. Di situ malaikat kumpul dari 2 shift siang malam. Di situ amal sholat subuh memiliki pahala keutamaan 10 kali lipat daripada sholat-sholat yang lain. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya dalam sepekan waktu paling berkah itu dikumpulin jadi satu di hari Jumat. Hari Jumat itu full isinya adalah kebaikan dan keberkahan. Amal kecil dibalas gede, amal sedikit dibalas banyak, amal remeh dibalas berharga. Itu di hari Jumat. Ya, makanya dulu para sahabat kalau sholat subuh itu, masya Allah, bapak-bapak ibu-ibu, zaman Rasul yang sholat subuh bapak-bapak ibu-ibu, mereka berangkat itu benar-benar belum kelihatan yang lewat di jalan siapa, ya, karena masih gelap gulita. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, basyiril masya'ina fid dulam bin nurit tam yaumal qiyamah, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang jalan ke masjid gelap-gelap, ya, karena pada hari kiamat dia akan menyala bercahaya sempurna. Kalau orang wudhu kan mungkin cuman ininya aja ya Pak ya, barangkali anggota wudhunya yang bersinar. Tapi khusus orang yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, besok yang bersinar seluruh tubuh.
semua anggota tubuhnya akan bersinar sempurna. Kenapa kita butuh sinar, Pak? Butuh cahaya. Ya, banyak tempat. Pertama di alam kubur. Kubur itu gelap, ya, dan nggak bisa dikasih lampu dicolokin begitu, Pak, ya, kasih LED begitu nggak bisa. Penerang kubur kita ya sholat subuh kita. Yang kedua, kapan lagi kita butuh yang namanya cahaya? Yaitu pada waktu di atas sirat. Sirat itu membentang di atas jahanam dan gelap gulita. Padahal kata Ibnu Abbas, ya, sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Hanya orang-orang yang benar-benar punya penerangan cukup yang bisa melihat jalan di atas sirat. Ya, barakallahu fikum. Maka dari itulah di sini waktu paling barokah dalam sehari semalam ada di sholat subuh. Nah, dalam sepekan waktu paling barokah itu ada di hari Jumat. Maka kita diperintahkan mengisi Jumat yang sebaik-baiknya. Berangkatnya awal sudah dalam keadaan bersih, jalan kaki, lalu kemudian menempati shaf awal, dengerin khutbah, ikut sholat. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Aus bin Aus As-Saqafi, barang siapa yang melakukan itu, maka setiap langkah menuju masjid akan dikasih pahala 1 tahun ibadah. Setiap langkah. Kalau jenengan dari rumah ke sini ada 100 langkah, pulang membawa pahala ibadah 100 tahun. Qiyamuhu wa siyamuhu, maksudnya puasa sunnah setahun dan sholat malam selama setahun. Itu kita dapatkan di hari Jumat, ya. Makanya berkah dalam sepekan ada di hari Jumat, seperti itu. Nah, kemudian berkah dalam setahun Allah tempatkan di bulan Ramadan. Itu bulan untuk memperbaiki segala kekurangan kita dalam setahun. Saya yakin ya setahun ini ya dosa sudah banyak yang kita lakukan, Pak. Amal sunnah sudah banyak yang kita tinggalkan, ya. Kesempatan untuk masuk surga banyak yang kita lewatkan, ya. Momen-momen doa mustajab udah banyak juga yang kita tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan setiap tahun ada 1 bulan untuk meningkatkan amal, menghapus dosa dan mengabulkan semua keinginan. Bulan apa itu? Ramadan, ya. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyampaikan, maka berkah subuh kalau dijumlah jadinya berkah Jumat dalam setahun kalau dijumlah jadinya berkah Ramadan. Disinilah maka penting sekali bagi kita untuk memahami hal-hal terkait masalah Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu biasanya didahului asbabun nuzul, atau kalau nggak begitu ya memang secara langsung untuk diamalkan karena berisi taujih atau pengarahan, ya. Contohnya misalkan hijab turun langsung dikerjakan. Contoh ayat haramnya miras turun langsung miras ditinggalkan, gitu ya. Tapi di sini ada satu ayat yang unik, ya, yaitu mengenai perintah Ramadan. Allah turunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya bukan pas Ramadan, tapi di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Ini menunjukkan, kata para ulama, ya, bahwa umat Islam ini harus punya waktu untuk membenahi diri sebelum masuk Ramadan, ya. Umat Islam ini harus benar dulu sebelum masuk Ramadan. Umat Islam itu harus sudah bersih sebelum Ramadan. Sebab bulan Ramadan nanti bukan bulan untuk taubat, bulan untuk insaf, bukan. Bulan Ramadan itu bulan untuk berlomba-lomba.
Orang kalau mau ikut lomba nggak bisa mendadak, harus ada latihan, persiapan. Ya, jangan mau ikut lomba lari maraton, setiap hari kerjaannya rebahan, tiba-tiba ayo maraton begitu, bisa Pak? Baru 10 meter itu ntar rematik kumat, asam urat naik, ya seperti itu, nggak bakalan bisa. Kalau benar-benar pengen ikut lomba, siap-siap